Stambuk A401-18435. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu harus membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Seperti halnya kayak melakukan kegiatan bekerja, semua orang pasti membutuhkan bantuan dan tenaga orang lain. Interaksi sosial dalam masyarakat itu didasarkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan proses simpati. Keempat faktor ini sangat berkaitan. Seperti halnya faktor imitasi, dia menunjukkan pada sikap manusia yang dapat ditiru dan meniru. Kedua, faktor sugesti. Sugesti ini dia seseorang yang memberikan pandangannya atau pendapatnya terhadap orang lain dan diterima orang tersebut tanpa mengoreksi. Ketiga, identifikasi. Identifikasi ini maksudnya seseorang melakukan penilaian terhadap dirinya dan juga orang lain. Keempat, proses simpati. Simpati ini mempunyai rasa kasihan kepada seseorang atau rasa ingin membantu kepada orang yang sedang kesusahan misalnya. Adapun syarat-syarat interaksi itu sesama manusia itu kita harus saling berinteraksi. Sama halnya seperti gotong royong. Di situ kita akan terjadi saling interaksi antara individu satu dan individu yang lain. Di situ akan terjadi komunikasi yang menjelaskan atau membahas sesuatu yang mungkin mereka ketahui, yang itu sudah disebut dengan syarat-syarat interaksi. Mereka saling berhubungan, saling menyentuh. Kita mungkin sudah mengetahui ciri-ciri interaksi itu seperti apa. Ciri-cirinya itu seperti kita melakukan pertemuan sama seseorang, kita berhadapan, kita berbicara, itu adalah salah satu komunikasi. Itu sudah terjadinya interaksi antara individu yang satu dan individu yang lainnya. Jadi untuk menentukan apa sebenarnya ciri-ciri interaksi itu sangat mudah. Cukup kita bertemu sama orang, menyentuh atau melakukan interaksi, itulah yang disebut dengan ciri-cirinya. Bentuk interaksi sosial. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah kerjasama. Kerjasama itu paling kita sudah mengerti kan, kayak melakukan kegiatan gotong royong, itulah disebut kerjasama, melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Kedua itu akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang saling bertentangan. Maksudnya salah satu warga baru yang menempatkan dirinya di suatu desa, pasti dia akan melakukan penyesuaian diri dulu. Tidak mungkin dia langsung akrab begitu saja, pasti harus melalui proses penyesuaian diri. Ketiga itu akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru. Maksudnya itu ada budaya luar yang masuk ke budaya kita, tapi kita tetap menerima budaya itu, tapi tidak mengubah atau menghilangkan budaya yang ada di daerah kita itu. Keempat, asimilasi. Asimilasi itu adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok. Maksudnya di situ tidak ada perbedaan. Kita tidak harus membedakan si kaya dan si miskin. Kita tidak perlu membedakan seperti itu. Cukup kita menerima dan saling menghargai satu sama lain. Adapun yang terakhir yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu adalah kompetisi, kedua kontroversi, dan yang ketiga konflik sosial. Kompetensi itu adalah persaingan. Di dalam suatu usaha itu pasti adanya persaingan antara si A dan si B. Kedua, kontroversi adalah bentuk interaksi sosial yang tersembunyi. Maksudnya itu dia tidak melakukan sesuatu
interaksi itu tidak langsung ke orang lain, atau bisa disebut dengan secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, konflik sosial atau pertikaian. Interaksi sosial ini adalah terjadi karena ada salah satu pemahaman atau kesalahpahaman, maka terjadinya lah konflik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.